Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa huda. Sebelum kita belajar taklim kitab Fathul Mu'in, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, kita kirimkan untuk mu'alif. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-dharaini amin. Sebelum kita membahas tentang kajian kitab Fathul Mu'in, ya sedikit saya akan mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu tentang keutamaan Ashrul Dzulhijjah, yaitu 10 daripada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam keutamaan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasmun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yang pertama, Allah di dalam surat Al-Fajr bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajr artinya demi waktu fajar, waktu subuh. Walayalin 'ashr, dan juga demi malam-malam 10. Di sini ulama menyebutkan ada annal murada bil 'ashr al-ayyam wasyaf'i wal watr wal asya kulluha syafwa wa watruha, yaitu dengan 10 bulan Dzulhijjah yang pertama, baik itu syafa atau watar, baik yang genap maupun yang ganjil. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 ya itu ganjil. Tanggal 2, 4, 6, 8 itu genap. Tidak ada perbedaan di dalam bilangan ganjil dan juga di dalam bilangan ya, genap. Semuanya itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, maka di sini disebutkan tentang keutamaan ayyamul 'ashr. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh didapatkan oleh Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu adalah hari-hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Qalu, maka sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, maka apakah bisa mengungguli daripada pahala jihad amalan tersebut? Qala walal jihad fi sabilillah, wala jihad, maka Rasul menjawab, begitu juga jihad kalah pahalanya dengan 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama.
illa rajulun, kecuali seseorang tersebut kharaja bi nafsihi, dia keluar dengan dirinya sendiri, artinya dia ikut berperang, wa malihi, dan hartanya juga dia bawa di dalam jihad fisabilillah, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang min dzalika dengan dirinya dan hartanya bi syai'in sedikit pun. Artinya mereka yang meninggal di dalam jihad fisabilillah baru di situ pahalanya ya bisa mengalahkan daripada 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Qala al-Fakih radhiyallahu ta'ala anhu hadatsana Abi rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad ibn Ghalib bi isnadihi an Atha an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna syaban kana sahibu Salma wa kana idza ahalla hilal Dzulhijjah asbaha sha'iman. Fartaba hadits ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilayhi fada'ahu fa qala ma yuhmiluka ala siyami hadhihi al-ayyam. Qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj asallahu an yushrikani fi du'aihim. Qala fa inna laka bi kulli yawmin tasumhu adila mi'ata raqabah wa mi'ata badanah wa mi'ata farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anna syaban, bahwasanya ada seorang pemuda, kana sahibu Samma, dia adalah orang yang ya, selalu rajin mendengarkan. Wa kana idza ahalla hilal Dzulhijjah, dan beliau ini seorang pemuda jika datang hilal atau bulan daripada Dzulhijjah, asbaha shaiman, dia berpuasa. Fartafal hadis, kebiasaan dia tersebut akhirnya sampailah kejadian tersebut ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pemuda yang mana tidak biasanya dia melanggengkan, membiasakan puasa, sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi fada'am, maka Allah utus sahabat Rasul menuju pemuda tersebut. Fada'ahu, maka memanggillah ya Rasulullah kepada pemuda tadi. Faqala ma yuhmiluka, faqala ma yuhmiluka, apa yang membuatmu? Maka Rasul bertanya, hei pemuda, apa yang membuatmu ala siyami hadhil ayyam, itu berpuasa pada hari-hari ini? Qala bi abi anta wa ummi, maka sahabat tersebut atau pemuda tersebut menjawab dengan perkataan, demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Annaha ayyamul masyair, bahwasanya saya berpuasa karena hari tersebut adalah hari-hari 10 di antara bulan Dzulhijjah. Wa ayyamul hajj, dan hari-hari di dalamnya dilaksanakan ibadah haji. Asallah, dengan harapan, saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan an yusyrikani, Allah menyertakan diriku fi du'aihim, di dalam doa-doa mereka. Qala, maka Rasul menjawab, fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adala mi'ata raqabatin, maka bagimu wahai pemuda, setiap hari yang kau puasa adila mi'ata raqabah, menyamai kedudukan seperti pahala 100 orang yang memerdekakan budak. Wa mi'ata badanah, dan seperti orang yang telah menginfakkan 100 ekor onta. Wa mi'ata farasin, dan seperti orang yang menginfakkan 100 kuda. Tahmilu 'alaiha, yang mana kau bawa daripada seluruh itu semua kendaraan kuda dan juga onta yang 100 fisabilillah, untuk ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang kau dapatkan ketika kau puasa daripada satu hari di bulan Dzulhijjah. Fa idza kana yaumut tarwiyah, maka nanti jika datang hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal berapa, Pak? Bu, tarwiyah tanggal berapa? 8. Arafah 9
pintar ya. 8 tarwiyah, 9 Arafah. Ingetin. Falaka fiha adlu alfi raqabah, maka bagimu jika hari tanggal 8 berpuasa pahalanya alfi raqabah, yaitu 1000 ya, daripada memerdekakan budak sahaya. Kalau tadi 100 setiap harinya dari tanggal 1 sampai 7 itu 100 mainnya pahala. Tapi masuk tanggal 8 pahalanya berlipat ganda menjadi 1000. Wa alfi badanah, dan 1000 unta, wa alfi farasin, dan 1000 kuda, tahmilu alaiha fisabilillah, yang mana membawa daripada kendaraan tersebut fisabilillah di jalan Allah. Fa idza kana yaumu arafah, maka jika datang yaum arafah itu hari arafah, falaka bi'adlu alfai raqabatin, maka pahalanya seperti kau memerdekakan 2000 budak, wa alfai badanatin, dan 2000 unta, wa alfai farasin, dan 2000 kuda. Tahmilu 'alaiha fisabilillah, yang kau bawa kendaraan tersebut untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan puasa di hari Arafah siyamu sanatin, itu pahalanya mendapatkan seperti pahala 2 tahun lamanya. Sanatun qablaha wa sanatun ba'daha, 1 tahun seakan-akan kau puasa sebelum itu tahun, wa sanatun ba'daha, dan seakan-akan engkau puasa setelah ya tahun itu. Artinya 2 tahun berturut-turut dengan 1 kali puasa di hari Arafah. Wa ruwiya fi riwayatin ukhra annahu qala sallallahu alaihi wasallam yasulu sawmu yaumi Arafah bi sawmi sanatin wa ya'dilu sawma Asyura bi sawmi sanah. Akan sampai pahalanya orang yang berpuasa 1 hari di tanggal 9 yaitu hari Arafah dengan pahala seakan-akan sanaten yaitu 2 tahun. Wa ya'dilu, dan menyamakan pahalanya sawmu Asyura, puasa di tanggal 10 Asyura. Asyura itu di bulan apa? Bulan bulan Muharram ya, Asyura. Nah, kalau kita puasa di bulan Asyura, maka pahalanya bisa nanti itu seakan-akan puasa 1 tahun. Mana besar pahalanya puasa di Arafah sama di Asyura? Wih, besaran mana? Arafah ya. Wa qala ahli tafsir, dan berkata di antara ahli tafsir mengatakan fi qauli, di dalam firman Allah yang berbunyi wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailatan, dan ketika itu menjanjikan kata Allah, bermunajat kepada Allah siapa Nabi Musa selama 30 harinya. Jadi Nabi Musa bermunajat kepada Allah di bukit namanya Turisina, Gunung Turisina, itu selama 30 hari 30 malam bermunajat. Yang ketika itu mendapat langsung yang melihat bermunajat, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurang wa atmamnaha, dan kami sempurnakan, kami genapkan dari 30 hari menjadi bi asyrin, dengan tambah 10 hari. Jadi berapa lama Nabi Musa bermunajat kepada Allah? 30 tambah 10 berapa? 40 hari ya. Fatamma miqatu rabbi arba'ina lailatan, kemudian sempurnalah harinya menjadi 40 hari lamanya. Makanya Nabi Musa punya julukan yaitu namanya Kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara kepada Allah. Maka kata ahli tafsir 10 hari ditambahin itu belakangan itu terjadi kapan? Innaha asyrun min awwalidil hijjah, yaitu terjadi daripada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah waktu bermunajatnya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, tambahan 10 ya dari 30. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah nyatakan dalam Quran, sungguh Allah telah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Wa qarrabahu najiya, dan mendekatkan
Nabi Musa kepada Allah najiyah dengan sungguh-sungguh fi ayyamil ashar dalam hari 10 bulan Dzulhijjah tersebut. Wa kutiba lahu alwah, begitu juga dituliskan alwah. Alwah itu kalau kita lembaran-lembaran Quran, mushaf. Jadi kalau Nabi itu dia dapat wahyu, kemudian wahyu tersebut harus diberikan buku atau kitabullah, catatan Allah. Maka ada yang sifatnya kitab, ada yang sifatnya suhuf. Nah, suhuf itu lembaran. Ini kalau udah dibentuk begini kayak Quran tuh namanya kitab. Ini kitab nih namanya. Tapi kalau lembaran, ini kayak begini nih. Ini lembaran. Ya. Nah, ini aduh robek lagi. Nah, ini robek. Tarik. Nah, ini lembaran. Nah, itu suhuf. Makanya di surat ya, Al-A'la juga ada tuh, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini suhuf berupa lembaran yang Allah berikan kepada nabinya. Nanti kalau bicara lagi apakah versinya pakai bahasa Arab atau Quran seperti itu pembahasan panjang lagi, waktunya nggak cukup. Berarti Allah itu bicara dengan bahasa Arab, dengan bahasa manusia. Berarti Tuhan kita berarti apa? Bahasanya bahasa Arab. Terus kalau Nabi Musa bahasanya apa? Bahasanya apa? Ibrani. Apakah disebutkan juga Allah itu Ibrani? Terus Allah ngomong sama wali-walinya yang ada di Indonesia, ngasih ilham, berarti pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu berarti ya Allah itu punya banyak bahasa dong. Nah, itu akal kita buang jauh-jauh dengan hal-hal yang sempit. Sehingga kalau kita menyempitkan sesuai kadar otak kita yang kualitasnya terbatas, maka Allah juga akan terbatas. Padahal Allah jauh dari itu yang ada di pikiran kita semua. Wa qarraba wa kutiba lahu al-wa fi ayyamil ashar, dan diberikan kitab-kitab tersebut lembarannya fi ayyamil ashar, itu pun juga terjadi di pada hari 10 bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian di sini sebetulnya sangat banyak ya. Ada beberapa zikiran-zikiran yang kita baca. Di antaranya yang diajarkan ya, amalan tersebut oleh Nabiullah Musa. Wa fil khabar, dan di dalam khabar anna Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam qala ya Rabbi da'awtu fala tajib da'wati. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku berdoa kepadamu tapi kamu gak pernah kabulkan doa tersebut. Fa'alilni syai'an ad'uka biha, maka ajarkan aku ya Allah akan sesuatu yang aku berdoa insyaallah dikabul olehmu. Fa'allahu ta'ala ilaihi Musa, maka Allah memberikan wahyu kepadanya, ya Musa, wahai Nabi Musa, idza dakhala ila 10 Dzulhijjah, jika datang pada hari-hari 10 Dzulhijjah, qul la ilaha illallah, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aqdi hajataka, maka aku akan qabul hajat kebutuhanmu. Jadi banyakin baca la ilaha illallah. Maka dia bertanya lagi Nabi Musa, wahai Tuhanku, apakah setiap hamba-hambamu membacanya juga sama? Qala ya Musa, maka berkata lagi Allah kepada Nabi Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhihi al-ayyam marratan law quti'at as-samawati wal ardu nasri fi kiffatil mizan wa la ilaha illallah fil kiffatil ukhra la taqula wa rujihat hadhihi maqalatu alaihina jami'an. Bagaimana pahalanya kalau dibaca oleh umatmu atau oleh hamba-hambamu ya Allah? Maka Allah mengatakan la ilaha illallah. Mengucap kalimat la ilaha illallah di hari-hari ini satu kali saja. Lauhul anis samawati sab'i, seandainya diletakkan seluruh apa yang ada di langit 7 dan bumi ya, yang 7, langit 7, langit ke atas, bumi ke bawah, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi.
fi kifatil mizan, ditaruh di dalam piringan timbangan. Tahu piringan timbangan? Kalau kita mau nakarin beras, mau nakarin apa pakai atau buah kan ada piringannya tuh. Nah itu kalimat semua langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditaruh di satu piring timbangan tersebut. Wala ilaha illallah, dan timbangan satu itu la ilaha illallah di sebelahnya kanan sama kiri. Yang kanan misalkan tadi adalah 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan yang sebelah kiri itu kalimat la ilaha illallah. La taqulat, maka akan lebih berat, warusyad, dan lebih unggul hadil maqalatu alaihina, yaitu timbangan kalimat la ilaha illallah jami'an seluruhnya. Jadi kalimat satu la ilaha illallah akan lebih berat timbangan pahalanya daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu kalau satu kali dibaca. Bagaimana kalau kita banyakin baca? Wa Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yawm alladhi ghafara Allahu fihi li Adam alaihi salam. Hari itu hari daripada Dzulhijjah adalah Allah telah mengampuni padanya Nabi Adam. Awwal yawmin min Dzulhijjah, yaitu adalah hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Man shalla dzalikal yawm ghafara Allahu lahu kullu dzambin. Yang barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan ampuni padanya seluruh dosa-dosa. Wal yaumul tsani, adapun hari yang kedua, istajaballahu doa Yunus, Allah mengijabah doanya daripada Nabi Yunus alaihissalam. Fa akhrajahu, maka Allah keluarkan Nabi Yunus min batnil hut, dari perutnya, yaitu ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang puasa pada hari kedua, karena kaman abadallah ta'ala sanatan, maka itu seakan-akan hamba beribadah 1 tahun. Lam yaghsullahu fi ibadatin tarfata ain, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan pada ibadahnya tarfata ain, yaitu sekejap mata pun. Artinya Allah akan perhatikan orang yang ibadah pada hari kedua dengan berpuasa. Wal yawmul thalits, dan hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihissalam, yaitu telah mengijabah Allah Subhanahu wa taala doanya Nabi Zakaria. Man shoma dzalikal yaum, maka barang siapa yang puasa pada hari yang ketiga tersebut, istajaballahu du'ahu, niscaya Allah ijabah doanya. Wal yaumur rabi', dan hari yang keempat daripada Dzulhijjah, alladzi wulida fi Isa alaihissalam, yang mana di dalamnya dilahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, nafallahu anhul ba'sa wal faqr, maka Allah hilangkan, Allah hapuskan kesulitan dan kefakiran. Insyaallah enggak ada yang sakit, enggak ada yang miskin, enggak ada yang susah kalau puasa pada hari keempat. Wa kana yaumul qiyamah, dan ada pada hari kiamat ma'as safaratil kiram, yaitu bersama dengan utusan delegasi Allah yang mulia, yang baik, yaitu bersama dengan para orang-orang saleh. Begitu juga tadi dikumpulkan bersama bidadari yang siap menunggu dia, itu disebutkan safaratil kiram. Wa yaumul khamis, adapun hari yang kelima daripada Dzulhijjah, itu adalah al-yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihissalam, hari yang mana dilahirkan di dalamnya Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, bari'a minan nifaq, maka Allah bebaskan dari sifat kemunafikan. Ini kita banyak banget munafiknya. Dalam Islam kita nggak sesuai dengan tuntutan syariat Islam, masih ragu sama janji Allah, masih ragu dengan perintah Allah. Nah itu namanya munafik. Mudah-mudahan Allah jauhkan ya hati kita dari sifat munafik. Au adabil qabr, atau adab kubur, itu pada hari kelima di antara bulan Dzulhijjah. Wal yaumul sadis, adapun hari yang keenam, al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al-khair, yang mana Allah bukakan kepada para nabinya fihi, di dalam hari kelima keenam tersebut adalah beberapa pintu kebaikan.
Man shamahu, maka bagi siapa yang puasa pada hari 6 Dzulhijjah, yanzurullahu ilaihi birrahmah, maka Allah akan pandang kepadanya dengan pandangan rahmat, fala yu'adzib ba'dahu abada, fala yu'adzibu, maka tidak Allah akan azab ba'dahu, setelahnya selama-lamanya. Wal yaumul sabi, adapun hari yang ketujuh, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, hari yang mana Allah tutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam, wala tuftahu hatta tamdi ayyamul ashar, dan tidaklah dibuka pintu jahanam sehingga lewat ayyamul ashar, itu setelah hari ke-10. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu jahanam dikunci, tidak boleh dimasuki daripada orang-orang yang terlebih dahulu, sampai lewat sampai tanggal 10 baru dibuka kembali. Man shamahu, maka barang siapa yang puasa pada hari ke-7, aghlaqallah, maka Allah akan tutup anu darinya salatina baban, itu 30 pintu minal usr, daripada kesulitan. Wa futiha, dan Allah akan buka lahu baginya salatina baban, 30 pintu minal yusr, daripada kemudahan. Kalau yang puasa tanggal berapa tadi? Tanggal 7. Wal yaumul samin, ada hari yang ke-8, alladzi yusamma yaumut tarwiyah, yang disebut dengan hari tarwiyah. Man shamahu, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8, utiya minal ajar, maka akan diberikan dari pahala ma la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahuinya daripada yang pahala tersebut illallah, kecuali Allah Ta'ala. Wal yaumut tasi, ada hari yang ke-9, al yaumul ladzi huwa yaum Arafah, itu hari yang mana disebut dengan hari Arafah. Man, barang siapa shamahu, berpuasa siapa man, kana ada siapa man, kafaratan atau kafaratun limsanatin madiyah, itu akan menjadi penebus pelebur daripada dosa seakan-akan dia berpuasa 1 tahun yang lalu. Wasanatul mustaqbilah, dan 1 puasa atau wasanatin, ya, lisanatin madiyah, wasanatin mustaqbilatin, dan 1 tahun yang akan datang. Wa al yaumul ladzi unzila fihi, dan pada hari yang ke-9 tersebut diturunkanlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini adalah ayat yang turun ketika khutbah haji wada Rasulullah SAW. Pada hari itu aku sempurnakan bagimu agamamu, dan seluruhnya aku sempurnakan nikmat-nikmatku. Wal yaumul ashir, ada hari yang ke-10, wa yaumul adha, disebut dengan hari Idul Adha. Man qaruba, barang siapa yang man qarraba qurbanan, barang siapa yang mendekatkan ibadah kepada Allah dengan kurbanan, mengorbankan hewan udhiyah, fihi, di dalamnya, famin awwali qatratin, maka 1 tetes kotorat yang keluar min damihi, daripada hewan kurbannya, darah hewan kurbannya, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka niscaya Allah ampunkan segala dosa-dosanya, wa dzunuba iyalihi, dan dosa-dosa saudara-saudara keluarganya, wa man at'ama fihi mu'minan, dan barang siapa memberi makan fihi, di dalamnya, mukminan, akan kaum mukmin, aw tasaddaqa, atau dia bersedekah fihi, di hari itu, bisadaqatin, dengan sebuah sedekah, ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati amina, maka Allah akan bangkitkan dia dari kuburnya di hari kiamat aminan, dalam keadaan aman, wa yakunu fi mizanihi, dan ada pahala tersebut dalam timbangannya, athqalu, lebih berat, min jabali Uhud, daripada gunung Uhud. Nah, ini semua diantara keutamaan hadis-hadis ini. Walaupun memang dari sudut pandangnya ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif, hadis lemah. Ketahuilah bahwasanya hadis lemah selagi dia tidak masuk derajat hadis maudhu, ya, maka dia bisa kita amalkan. Jadi kita sebagai mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi pun mengatakan hadis lemah itu terkadang hanya dari segi perawinya saja, tetapi dari segi hakikatnya hadis itu dari Rasulullah masih kemungkinan benar adanya. Oleh karena itu, karena kita sebagai orang-orang yang ahli, artinya yang kurang ya dalam ibadah kepada Allah, tidak salahnya kita amalkan untuk pribadi kita.
Adapun urusan hadis ini nanti di mata Allah bagaimana dan bagaimana, kita yakin ini semua ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa amalin, karena bagaimanapun juga tujuan kita ngaji adalah adanya perubahan dalam hidup kita, sehingga ilmu itu ibarat tetesan air hujan, sedikit demi sedikit masuk, yang kita bisa amalin. Kalau nggak bisa ya nanti kita bisa ada niat mau ngamalin. Intinya jangan sampai kita nggak ada niat, pasang niat bahwasanya kita ikut andil dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan variasi, dengan banyaknya amal ibadah, sehingga dari sekian ibadah yang kita lakuin atau kita kerjakan di hadapan Allah, itu bisa jadi ibadah yang kita remehin itulah yang akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang diberikan pahala oleh Allah dengan keberuntungan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sedikit lagi. Nah, tadi waktunya dikasih minimal setengah jam, maksimal 1 jam katanya. Ini pelajaran masih banyak, tapi kita ambil yang poin-poinnya saja. Sekarang kita akan bahas tentang fikih kurban, biar kita satu manhaj, satu ya cetakan, satu tujuan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara mazhab, sebenarnya mazhab banyak. Mazhab Syafi'i, ya Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi kalau sekarang di medsos banyak banget bergulir tuh, begini boleh, begitu boleh, ditabrakin antara ustadz ini sama ustadz itu dari segi hukum. Sebetulnya itu semua mereka punya dasar masing-masing, dan kita orang awam yang jadi objeknya terkadang bingung kita mengikuti siapa. Nah, makanya kita sekarang ngaji, referensinya jelas, ilmunya jelas, jadi kita tidak bisa ya ibaratnya tergoda dengan suguhan-suguhan ya mungkin dari media massa atau medsos ya, media sosial, sehingga itu semua akan menjadikan ya kita itu bingung dalam ibadah. Jadi kita baca sedikit aja ya. Dalam kitab Fathul Mu'in ini kita ambil iananya juz 2. Kalau di Fathul Mu'in itu dia ya masuk kategori di bab haji, bab dam. Jadi kalau ditanya bab udhiyah itu di kitab Fathul Mu'in di mana? Yang ngumpet, nyempil. Ya. Jadi kalau orang belum pernah baca kitab Fathul Mu'in sampai habis, baru depan doang nggak bisa nyari. Karena ini bab bukan bab tersendiri, berbeda dengan bab-bab yang ada di kitab-kitab masih dasar. Makanya sebetulnya kitab kajian Fathul Mu'in ini kalau dalam urutan mazhab Imam Syafi'i termasuk kitab yang masuk kategori kitab besar. Jadi memang kalau kita lihat mereka itu standarnya kalau mau jadi kiai di Pondok Jawa itu harus bisa kitab Fathul Mu'in. Kalau belum bisa dianggap kiai gitu. Nah, makanya ya kita belajar bersama, bukan berarti kita ya menggurui, tetapi di sini memang banyak ibarat-ibarat atau beberapa kumpulan yang sangat sulit, sehingga harus betul-betul kita butuhkan syaratnya. Syarat nggak cukup, kita butuh hasyiahnya. Nah, ini hasyiahnya juga kita harus punya ya banyak referensi. Baik, langsung saja karena waktu. Di sini disebutkan muhimmatun, ya, itu catatan penting. Yusannu mutaakkidun li hurrin qadirin. Disunahkan yaitu sunnah muakkad, li hurrin bagi orang yang merdeka, qadirin bagi orang yang mampu, tadhiyatun yaitu menyembelih bidzabhin dengan sembelihan, jaz'in da'nun laha sanatun yaitu dengan dia menyembelih daripada hewan kambing yaitu jenis domba, lahu sanatun yang punya umur 1 tahun, awsaqata sinnuhu atau udah kopak atau udah lepas sinnuhu itu giginya, walau qabla tamamiyah walaupun belum sempurna 1 tahun. Kemudian udhiyah itu apa? Sanatani awal daripada umur onta ya lahu khamsu sinin yaitu memiliki wabakarun ausaniyun ma'iz atau
2 tahun mais, yaitu kambing kacang. Jadi kalau kambing kacang umurnya lebih tua daripada kambing domba. Saniyun maizun, ya, itu maaz. Wa baqarun, dan juga menyembelih daripada seekor sapi, lahuma bagi keduanya, sanatanin, yaitu umurnya 2 tahun minimal. Awalun, begitu juga onta-onta lahu khamsu sinin, yaitu umurnya minimal 5 tahun ya. Jadi minimal 5 tahun. Nggak tahu kalau di Saudi kayaknya ontanya kecil-kecil udah pada dipotong gitu. Itu madhab Wallahu alam. Biniyati udhiyatin, dengan niat udhiyah, yaitu niat menyembelih udhiyah. Inda dzabhin, kapan itu niat diucapkan? Yaitu ketika memotong menyembelih hewan kurban. Au ta'inin, atau inda ta'in, ketika dia menentukan. Wa ya afdalu, adapun udhiyah ini afdalu minas shadaqah, lebih utama daripada sedekah. Kalau tadi disebutkan pahala sedekah di tanggal 10, maka yang paling afdal sedekahnya itu adalah menyembelih hewan kurban. Nah, kita baca dalamnya, i'ananya. Yang pertama muta'akkid, wa amma fi haqqi sallallahu alaihi wasallam fa ya wajibah. Hukumnya udhiyah ini sunnah muakkad, itu adalah bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi haqqihi, adapun di dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya wajibatun, maka itu adalah hukumnya wajib. Jadi menyembelih hewan kurban bagi Rasulullah hukumnya wajib. Wa ta'aqquduha ala kifayah. Kalau fa'ala wahidun min ahlil bait, seandainya melakukan hak akan hewan kurban tersebut udhiyah, wahidun, satu, min ahlil baiti, daripada ahlul bait, kafat anhum, maka mencukupi atau mewakili anhum, dari mereka semua. Wa in sunnat likulli minhum, walaupun disunahkan pada setiap dari mereka. Jadi sunnah kifayah dalam keluarga itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Satu orang ngeluarin, yang lain itu tidak disunahkan kembali, walaupun memang kalau dia mengeluarin juga tidak masalah dan juga hukumnya sunnah. Fa in tarakuha, maka jika meninggalkan dalam satu keluarga semuanya, ada bapak, ada ibu, ada anak 5, semuanya nggak ada yang kurban, kulub kuriha, maka hukumnya makruh. Keluarganya udah punya duit, punya tabungan harga 1 ekor kambing, tapi nggak dikeluarin, hukumnya makruh. Hada in ta'addada ahlul baiti, ini jika berbilangan jumlahnya ahlul bait. Wa illa, dan jika dia cuma satu keluarganya, artinya apa? Dia nggak punya anak, nggak punya istri, atau belum nikah, ya istrinya udah meninggal, anaknya udah meninggal, nanti dia keluarga sendiri, fa sunnatu ain, maka hukumnya sunnah ain, yaitu sunnah bagi individu. Qala fi Tuhfah, di dalam kitab Tuhfah Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa makna kauniha sunnatun kifayatun ma kauniha tusannu likulli minhum sukutut talab. Apa sih maknanya sunnah kifayah? Makna sunnah kifayah di dalam udhiyah itu apa? Padahal katanya setiap dari mereka disunahkan juga. Nah, jadi tujuan sunnah kifayah dalam satu keluarga, walaupun disunahkan setiap mereka individunya mengeluarkan hewan kurban, kata Imam Ibn Hajar di dalam mensyarahkan, ya beliau punya hasyiah, ini namanya hasyiah ya Imam Ibn Hajar, dalam hasyiah Tuhfahnya ya, itu di dalam mensyarahkan daripada kitab Minhajut Thalibin punyanya Imam Nawawi ya. Apa maksudnya tusannu likulli minhum? Ya, yaitu adalah sukutut talabi bi fi'lil ghair, yaitu adalah gugurnya tuntutan syariat sunnah bi fi'lil ghairi, dengan pekerjaan orang lain. Artinya gini, dalam keluarga misalkan 5, nah ketika sunnah itu dituntut dalam keluarga itu 5 orang ngeluarin, maka dengan adanya 1 orang itu tolaknya tuntutan sunnah itu sudah enggak berlaku lagi. Artinya
seakan-akan sudah selesai dia mendatangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada sunnah menyembelih. La husulat thawab, tidak dalam urusan pahala. Jadi begitu, pahalanya dapat gak? Enggak. Makanya kalau ada orang begitu, udah kurban satu aja buat rame-rame, nggak bisa. Paham ya? Harus dijelasin siapa, fulan ya fulan. Dalam satu keluarga motong, udah satu keluarga satu, pahala nggak dapat. Tapi sukutut talab, itu kata Syekh bin Hajar al-Haytami ya, beliau termasuk kalau buat mufti MUI megang dalilnya itu harus megang dalil itu Syekh Ibn Hajar al-Haytami atau Syekh Imam Muhammad bin Ahmad ar-Romli ya, Syihabur Romli. Itu dua buat pegangan mazhab Imam Syafi'i. Wa illa la usulatam liman lam yaf'al, bagi mereka yang tidak ngeluarin. Kalau dia nggak kurban pada hari itu, dalam 5 keluarga, satu keluarga aja 5, yang ngeluarin 1, nah yang 4 ini nggak dapat pahala. Adapun yang diambil dalil sebagai katanya satu keluarga Rasulullah itu pakai hadis itu, kata mazhab kita itu kalau diniatkan pahala. Misalkan begini, kita motong fulan bin fulan, niat tuh, saya niat udhiyah ya, ketika motong nawaitu an ukhrijal udhiyah lillahi ta'ala taqarruban lillah ta'ala. Begitu motong, maka dalam hal ini ya dia niatkan, saya niatin pahala untuk keluarga besar saya, boleh, baru dapat pahala. Tapi kalau dia nggak niatin, nggak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kebanyakan harus diawali dengan akad. Akadnya seperti apa? Ya, maka tadi dikatakan yang ngeluarin atas nama yang wakil dari satu di antara keluarga tersebut, dialah yang dapat pahala. Kalau dari dia niatin saya bagi pahala ini untuk saudara saya yang lain, silahkan. Paham? Liman lam yafal wa fi tasrihim binadbiha likulli wahidin min ahlil bait ma yamna'u annal murada bihim al mahajir. Wa fi tasrihim, dan di antara kejelasannya ulama binadbiha dengan disunahkannya udhiyah likulli wahidin min ahlil bait, itu tujuannya biar satu keluarga dari ahlul bait itu bisa ngeluarin semua. Syukur-syukur itu 5-5-nya ngeluarin semua, begitu maksudnya. Paham ya? Jadi kalau ada satu keluarga 5, ya bagusnya ya 5-5-nya ngeluarin. Tapi kalau ada duitnya cuma 1, ya 1 itu yang dapat pahala, yang lain enggak kena tuntutan sunnah kifayah. Itu maksudnya. Au lihurin au kulli au ba'li wa mulkin malam. Nah, ini masalah yang merdeka. Kita udah nggak ada yang budak, jadi semuanya dianjurkan menjalankan daripada syariat berkurban. Nah, kemudian di sini disebutkan siapakah orang yang dianggap mustati, qadir, wal murad bihi. Adapun orang yang mampu adalah man yaqdiru 'alaiha, orang yang mampu 'alaiha atasnya, fadilatun, memiliki kelebihan, an hajatihi, daripada kebutuhannya, wa hajati mumawwalihi, dan hajat orang yang ditanggungnya. Misalkan dia nanggung anak dan istrinya, maka itu juga harus dilebihin. Keluar dari itu punya kelebihan, maka dianggap dia mampu. Sampai kapan takarannya? Sebulan? Enggak, itu yaumal aid wa ayyamit tasyrik, itu pada hari Aid dan hari tasyrik. Berapa hari berarti? Berapa hari? 4 hari. Ini contoh gampangnya, logikanya begini. Bapak Ibu punya gaji misalkan 8 juta dah, 8 juta. Harga kambing berapa? 3 juta dah, taruh 3 juta setengah. Nah, itu dibagi kira-kira dalam sebulan rapi nggak? Nah, kalau itu buat hitungan kita sebulan, itu salah. Jadi hitungannya ketika kita punya rezeki di awal Zulhijjah sampai kita nanti tanggal 9, dilihat dari 8 juta itu udah kita makan sehari habis berapa? Misalkan sehari butuh berapa? 200.000 cukup? Bu, cukup nggak 200.000 buat makan sehari penuh? Semuanya tuh cukup ya? Cukup ya? Nah, cukup. Nah, kategori orang yang mampu, jika dia punya lebih, dia megang itu buat harga 4 hari ke depan. Dari tanggal 10 masih ada tabungannya, maka dia yang dituntut syariat untuk menjalankan udhiyah. Tapi kalau emang pas-pasan
boro-boro Pak Ustadz 4 hari ke depan yang hari ini aja saya nggak punya, ya udah nggak usah dikeluarin. Atau saya punya tapi cuma 2 hari doang, sisa 200 doang, ya udah. Jadi begini, kalau kita mau amalah sama Allah, Allah tahu. Khianat hati kita Allah tahu. Kita punya duit di bank, Allah juga tahu. Jadi kalau kita bohong, ntar rezeki kita malah seret. Tapi begitu kita keluarin, maka Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Itu. Jadi kalau dari sekarang udah punya planning, kelebihan mau kurban nggak jadi masalah, paham ya? Nah itu, maka nanti kita harus bicarakan dengan niat. Ini masalah niat sekarang. Niat banyak yang pada mungkin banyak yang nggak paham ya. Kita bicarakan biniyatin udhiyatin. Qauluhu biniyatin udhiyah muta'allaq bidadhiyah. Ayyusannu tadhiyatun biniyati udhiyatin. Artinya disunahkan menyembelih hewan udhiyah dengan niat itu udhiyahnya dia. Ayyushtaratu fiha an-niyatu 'inda dzabhi aw qablahu 'inda ta'yin. Imam Syafi'i kebanyakan itu ibadah wajib pakai niat. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu nggak wajib niat. Kata beliau, niat itu hanya penyempurna. Tapi kalau kita, niat itu inti atau rukun. Jadi kalau sholat nggak pakai niat, maka nggak sah. Kalau mazhab Abu Hanifah nggak wajib. Kata beliau, orang masuk Islam sampai meninggal Islamnya dijaga, udah cukup. Pokoknya semua itu udah nggak butuh niat lagi, tinggal ibadah doang. Ya. Tapi kalau kita niat itu adalah sesuatu ya, yang berbarengan dengan amalnya dalam ibadah. Jadi harus dibarengi dengan ibadahnya. Misalkan ibadah pertama sholat takbir, maka niat harus dibarengi dengan takbir ya. Ada beberapa yang dikecualikan, yang sulit, yaitu dalam puasa. Puasa kalau dibarengin kira-kira bisa nggak? Niat dalam puasa barengan. Puasa itu mulai kapan? Mulai terbit fajar sampai ghurubi syams. Kira-kira bisa nggak orang niat itu berbarengan langsung? Yang azan aja kadang dia ya untuk memberikan azannya itu pas banget itu sulit. Biasanya lewat baru dia azan, nggak bisa. Karena ini berhubungan dengan ya matla, dengan terbit. Maka itu sulit. Nah, dianjurkanlah tabiitun niyah, bahkan wajib diinapkan niat. Karena kalau nggak diinepin, udah kelewatan takutnya nggak sah puasanya. Begitu juga zakat. Zakat sulit, maka indat tafrik, ketika kita udah bagi-bagi beras mana yang buat zakat, di situ udah boleh kita niat. Walaupun itu sebetulnya dianjurkan ketika mengeluarkan kepada fakir miskin. Nah di udhiyah pun juga sama. Begitu pengen dipotong, lehernya udah dibaringkan, pisau sudah taruh di atas ya, lehernya, disitulah niat udhiyah. Wow. Jadi memang sangat sulit. Boleh nggak diwakilin sama yang motong? Boleh. Ya, nanti di sini sebutkan. Ya. Dalam masalah niat, boleh kita mewakili walaupun dia itu di dalam masalah balik atau belum balik. Nanti kita bahas ya. Yushtaratu fiha an-niyatu inda dzabhin aw qablahu, atau sebelum disembelih inda ta'yin, ketika ditentukan mana yang buat kambing korban, oh ini buat fulan, maka itu namanya ta'yin. Ya itu boleh. Lima yudhaha bihi, pada hewan yang akan disembelih. Wa ma'lum an habil qalb, dan diketahui bahwasanya niat itu adanya di hati. Wa tusannu bil lisan, dan disunahkan dengan diteriakkan atau dijaharkan, diucapkan bil lisani, dengan lisan. Apa niatnya? Fayaqulu nawaitul udhiyatal masnunata, saya niat udhiyah sunnah. Niatnya apa? Saya niat udhiyah sunnah. Biar apa? Biar kita bisa makan. Kalau udhiyah wajib, kita nggak boleh nyolek sedikit pun ya. Jadi yang kita bicarakan, boleh kita makan sepertiganya buat fakir miskin, sepertiganya buat orang yang kita sayangin, saudara kita mau kaya juga boleh. Nah itu sepertiga dibagi 3 itu kalau kurban kita kurban sunnah ya.
Aw ada sunnati tadhiyah, atau niatnya saya menjalankan sunnah udhiyah. Fa in iktasar ala nahwil udhiyah syarat wajibah. Kalau kita cuman meringkas menjadikan nawaitul udhiyata, saya niat berkurban, maka apa? Syarat wajibatan, maka menjadi hukum udhiyah tersebut menjadi wajib. Jadi kalau kita ente kurban, iya saya kurban. Nah, kata kurban begitu udah jadi wajib. Ya, makanya hati-hati, nanti disebutkan di sini. Wajuzan wa yahumul aqlu minha, apa yang terjadi kalau sudah menjadi hewan tersebut menjadi wajib, ya harum maka haram al aqlu minha, makan minha dari hewan sembelihan kurbannya tadi. Wahina idin, dan ketika dalam masalah ini terjadi fama yaqau, dan apa yang sudah biasa terjadi fi alsinatil awam katsiran, dalam lisannya orang-orang awam kayak kita nih kebanyakan, min syiraihim, dari ketika belinya mereka, mayuriduna tahiyyabihi, dari apa yang mereka inginkan untuk menyembelih hewan kurban, min awailis sunnah, yaitu dari awal-awal sana ya, sana itu awal tahun. Wa kullu man sa'alahu anha, dan setiap orang yang bertanya kepadanya, ya gulun, mereka berkata atau menjawab lahu kepada yang nanya, hadi udhiyatun, ini adalah hewan kurban saya, majahlihim bima yatarattabu ala dzalik, dengan padahal dia tidak tahu apa-apa yang harus dia lakukan ketika dia menyebut ini adalah hewan kurban, minal ahkam, daripada hukum-hukumnya, yasiru bihi udhiyatan wajibatan, maka menjadi udhiyah tersebut jadi udhiyah wajib, yang tanimu, yang dia dilarang alaihi atasnya, akluhu, memakannya, minha dari udhiyah tadi. Paham? Jadi kebanyakan kita memang kalau ditanya ente korban, aneh, nah itu udah jadi wajib tuh. Ente mana kambingnya tuh, kambing korban aneh, jadi wajib tuh. Boleh makan nggak? Nggak boleh. Makanya kalau ditanya dari sekarang nih tahu ngomongnya apa? Saya nyembelih hewan kurban sunnah, ya. Korban sunnah saya, pakai korban sunnah, Jadi jangan korban doang, karena korban itu sesuatu yang kita ibaratnya persembahkan kepada Allah, pahalanya mutlak. Makanya ada dalam sedekah itu ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah kalau udah sedekah wajib kayak wakaf, udah nggak boleh dimiliki-milikin tuh wakaf. Udah punya umat itu, yang punya cuma boleh jadi nazir doang, nggak boleh dia milikin atau apalagi nguasain. Ini wakaf bapak saya, nggak boleh. Kalau udah wakaf udah punya Allah. Jadi begitu kita udah korban udah punya Allah, itu nggak boleh kita makan. Paham ya? Jadi intinya dalam niat ini harus hati-hati. Kalau kita mau beli hewan kurban silakan beli, tapi ketika ini dalam hati niatkan itu adalah hewan korban sunnah. Kalau ditanya mana korban sunnah, pakai tambahin sunnah, biar yakin itu bisa kita makan. Kalau nggak begitu kita nggak bisa makan. Siap ya. Nah kalau kita makan gimana? Udah tahu jadi wajib, ya dosa kita makan. Ya, sekarang kita makan sesuatu yang bukan hak kita, padahal kita yang beli, sayang ya. Naam al muayyanatu ibtidaan bin nadarin la tajibul haniyatan aslan. Kalau sudah dari awal dia nadar nih, kalau tahun ini saya punya rezeki banyak, saya pengen ngorban. Nah itu jadi wajib, udah nggak pakai niat lagi deh tuh. Ya kan banyak tuh begitu. Tahun ini ente nggak ngorban, nggak ada duit, insya Allah tahun depan ya kalau ada duit aneh mau korban. Nah itu insya Allah apa? Biasanya insya Allah doang gitu. Jadi kalau nadar dia nggak butuh niat lagi, udah pokoknya di banyak orang tuh yang mohon maaf ya, kita ngelihat kadang begitu dia kurban nyerahin aja deh tuh ke masjid, udah pokoknya dia nggak tahu orang mana aja, udah banyak yang kayak begitu tuh, itu bagus tuh begitu ya. Kalau orang kita kan banyak kan ditandain tuh korbannya si A, si B. Makanya kalau kita mau punya pahala yang bulat dalam korban, sebetulnya kita cari masjid yang lain yang bukan kenal sama kita. Di situ kita korbannya udah lillahi ta'ala, udah di situ deh. Dia mau bagi siapa kayak itu lebih enak sebetulnya, murni, nggak ada iming-iming dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di sini karena kita tahu misalkan warga kita butuh, yang nggak jadi masalah. Itu bukan pembahasan memindahkan korban kita ke tempat lain, nggak boleh juga kalau kita niatnya begitu. Karena kita juga dalam berbagi itu kita lihat lingkungan kita. Kalau lingkungan kita masih perlu banyak, ya nggak jadi masalah gitu.
Ini misalkan kalau dia duitnya banyak, dia mau korban 2, si A sama si B. Nah, yang satu keluarin di sini, yang satu di tempat lain. Nah, itu lebih bagus begitu. Paham ya? Jadi intinya kita sekarang perbanyaklah ibadah dengan sebanyak-banyaknya mumpung hidup di dunia. Kita punya rezeki, dari jalan rezeki itu kita banyakin ibadah. Kita nggak bisa 1000 rakaat, kasih deh tuh ibadah yang model sedekah. Ada rezeki kita keluarin. Jadi intinya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kita seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iktifaan bin nadar aniniyah li khurujiha an mulkihi wal muayyana an nadrin fi zimmati au bil ju'al tahtaju li niyatin inda dzabah. Atau ju'ul, saya jadikan ini udhiyah saya, ju'ul itu juga sama, butuh nih niat. Wa tajuzu muqaranatuha lil ju'ul, dan boleh ketika saya ngomong ini buat hewan kurban saya, itu udah niat di situ juga boleh. Tapi tadi lagi ya, ju'ul itu sama, jadi wajib. Ini kurban saya, udah ngomong saya, ya udah, Pak, ya deal, jadi harga sekian, udah. Ini kurban saya, nah udah, itu jadi wajib ya. Wa furiqa bainal mandur wal majhul bi anna al-ju'ul fihi khilafun fi luzumihi fahtajal niyah. Ini masalah niatnya aja. Nah, sekarang masalah boleh enggak kita mewakilkan niat? Wa yajuzu, dan boleh an yuwakkila, mewakilkan musliman kepada seorang muslim mumayyizan yang dia tamyiz, minimal tamyiz fin niyah, di dalam niat boleh. Wadzabhi, dan juga dalam pemotongan. Jadi kalau orang itu dia pertama muslim, boleh kita pasang niatnya diserahin sama yang motong ya, atau sama yang bacain juga boleh, syaratnya dia Islam. Au kafiran, atau boleh kita mewakilkan kepada orang non muslim niatnya, tapi dalam masalah fidzabhi faqat, di dalam penyembelihan saja. Makanya banyak orang pakai jagal. Jagal ini kita nggak tahu agamanya. Orang nyuruh jagal, bayar 500, 800, potong selesai. Makanya harus ada ustadznya di situ yang ngerti. Ya, orang jagal emang biasa harian dia motong aja, ya kan? Dia kagak ngerti niat. Saya sering tuh kadang disuruh, udah pasang jagal, kita suruh niatnya doang, ya kita niatin doang, ya nggak jadi masalah. Nah, dalam hal ini, kalau dia backgroundnya non muslim, boleh dalam pemotongan. Udah, kalau potongin, ente kan jago motong, dia non muslim. Tapi dalam masalah niat nggak boleh. Jadi gimana caranya? Kalau tukang nyembelih biasanya dikasih kertas namanya, itu bacain. Saya kayak tadi ya, saya niat atas nama Fulan bin Fulan, ya, taqarruban lillahi, kayak tadi udhiyahnya sunnah lillahi ta'ala, baru potong. Makanya tukang potong juga ngerti, jangan main motong-motong bismillahirrahmanirrahim gitu. Nggak boleh, ini harus pakai niat ya. Iya, jadi harus ada niatnya. Yang bacain niatnya juga boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika begitu potong ini dia niat. Jadi misalkan ada yang pakai 2 ustadz tuh, yang satu bagian baca, nah yang bagian baca itu niat, jangan disebutin ini kurban fulan, kurban itu bukan niat. Dalam mazhab Syafi'i itu bukan niat. Wakal udhiyah au kafira bidabi bakat wakal udhiyati sairud dima. Begitu juga sama dalam hukum menyembelih hewan kurban, itu seluruh dima, yaitu yang dalam haji ya biasanya ada dam. Nah, dam itu juga butuh niat. Wala yudahi ahadun an ghairihi bila idnihi, dan tidak boleh menyembelih hewan kurban siapapun ya milik orang lain tanpa izinnya. Jadi kalau kita motongin nggak ada serah terima, main motong-motong aja, karena dia kagak kenal, yang penting tugas saya motong aja. Nah, dia nggak niat dan juga nggak pakai izin, itu haram. Fil hayyi, di dalam urusan yang masih hidup. Nah, sekarang kalau udah meninggal, boleh nggak kita nyembelihin buat orang yang udah meninggal? Kan perlu izin, datang ke kuburannya bangunin dulu kali. Gimana? Boleh nggak kita mengeluarkan atas nama orang yang meninggal dalam menyembelih hewan kurban? Nah, di sini disebutkan wabila isaihi fil mayyit. Enggak boleh kalau si mayat ketika masih hidupnya tidak pernah pesan wasiat. Tapi kalau pernah pesan wasiat, ya wajib kita keluarin. Misalkan ketika dia masih hidup belum mampu, ntar dia ngomong sama anaknya, Tom, kalau ntar baba udah nggak ada, tolong ya korbanin buat baba ya, misalkan. Nah, itu wasiat. Ketika dia mampu boleh. Ya, jadi niatnya
itu udhiyah atas si fulan bin fulan. Tapi kalau nggak ada wasiat nggak boleh. Terus bagaimana? Ya mereka hanya mendapatkan pahala. Jadi berikan kepada orang yang hidup, dia keluarin, maka yang hidup itu ketika niat, saya niatkan pahalanya untuk almarhum bapak saya, baru boleh. Intinya kita ibadah harus punya ilmu. Nah ilmu inilah yang kita jadikan sehingga nggak sia-sia. Udah beli misalkan hewan kurban, akhirnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak pakai ilmu. Fa'in fa'ala wal jahilan, dan jika dilaksanakan tetap tanpa dia lakukan izinnya, walau jahilan walaupun dia nggak tahu, lam yaqo anhu, maka tidak ada pahala udhiyah. Nggak ada izin, wasiat dari orang yang meninggal juga nggak ada, tetap dilaksanakan, maka tidak ada pahalanya. Wala anil mubashir, dan juga bagi orang yang ketika itu berlangsung tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena waktu sebetulnya masih banyak lagi. Karena ini adalah ilmu hal. Jadi ilmu fikih itu kalau kita belajar 1 sampai 1, apalagi sebulan sekali ngaji begini, kagak bakal ketemu babnya. Jadi ini kita comotan, ya, artinya kita ambil cuplikan-cuplikan yang memang kita berada ya langsung apa ibadah di depan mata kita. Maka tujuan belajar ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak sia-sia. Begitu kita nanti di hadapan Allah, kita tahu bahwasanya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah.